jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, yang saat ini berada di rumah kita masing-masing. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan selama pandemi COVID-19. Kita saat ini berada bersama-sama di rumah, dan sebab itu pada pagi hari yang indah ini, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk merenungkan firman-Mu, di mana saat ini seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh mendengarkan renungan firman ini untuk menguatkan iman kami masing-masing. Selama pandemi COVID-19, kami percaya firman inilah yang akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, biar Roh Kudus Engkau sendiri yang akan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami taburkan boleh menjadi berkat, kekuatan, bahkan kehidupan yang baru, semangat yang baru, menyertai dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Pagi hari yang berbahagia ini, kami bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan situasi dan keadaan dalam kondisi seluruh dunia, bahkan seluruh dunia dan di Indonesia yang mengalami pandemi COVID-19, semua orang menghadapi ketakutan. Dan saat ini bagi jemaat Tuhan yang tinggal di rumah kita masing-masing, jangan kita takut menghadapi pandemi COVID-19, tetapi biarlah kita mau merenungkan bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan sehingga kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kami ingin memberikan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai juga. Yang kedua, ayat yang ke-11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih. Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya boleh memberikan judul firman Tuhan, 3 tindakan nyata untuk meraih hidup yang berarti. Jemaat Tuhan yang kekasih, di mana pada pagi hari yang indah ini, ketika kita melihat sebuah kehidupan, tentunya setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mempunyai tujuan hidup. Sebab itu pada pagi hari ini kami ingin memberikan sebuah arti kehidupan. Ada 3 kata yang perlu kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, ayat yang 10, 11, 12. Kami menyebutkan ada 3 kata. Yang pertama adalah jauhilah. Apa artinya jauhilah? Menjauhi dari segala kejahatan dunia, menjauhi dari segala kenikmatan dunia, menjauhi dari segala sesuatu yang membuat kita ini berbuat dosa. Dan yang kedua adalah kata kejarlah, yang terdapat di dalam ayat yang 11 dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu dan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang kedua tadi kita berbicara kejarlah. Apa yang harus kita kejar? Keadilan. Apa yang harus kita perbuat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Ibadah dengan setia. Sekalipun saat ini kita tidak bisa beribadah, tapi percayalah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekalipun engkau berada di rumah dan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, itu sama. Bapak Ibu, saudara-saudara sudah beribadah di rumah. Dengan kesetiaan kita melakukan segala sesuatunya, dengan kasih dan kelemah lembutan. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan, bertandinglah. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya ulangi, ada 3 kata yang penting yang perlu kita perhatikan. Jauhilah kejahatan, jauhilah hal-hal yang negatif, jauhilah cinta akan uang, kejarlah sesuatu yang baik, kejarlah keadilan, kejarlah kebenaran, kejarlah ibadah yang setia. Dengan kasih itu mengejar. Dan yang ketiga, bertandinglah. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada sebuah cerita, ada seorang melihat terjadi
kecelakaan di jalan raya. Dan ketika mereka terjadi kecelakaan, orang yang terbaring dan tergeletak ini tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Padahal orang ini sudah sekarat mau meninggal. Dan tidak ada seorang pun yang mau menolong. Mendatangi mereka, mendoakan, bahkan melakukan sesuatu. Ada seorang yang mengetahui di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu ada seorang Kristen. Dan orang ini juga tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan mereka untuk menolong orang yang kecelakaan ini. Seorang Kristen ini dia merasa ketika saya mau melakukan sesuatu, dia berpikir setiap hari yang dia kerjakan dengan kata-kata yang mungkin kebun binatang, perbuatan yang dilakukan, dia suka menipu satu dengan yang lain. Padahal dia adalah seorang pengerja di gereja, setia melayani, melakukan pekerjaan musik dan lain sebagainya. Bahkan dia mengajar sekolah minggu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan orang ini. Ketika dia melihat kenyataan dalam kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang diterima di gereja. Mohon maaf, berapa banyak orang-orang yang berlagak suci, pakai baju putih, duduk di gereja, seolah-olah merupakan sesuatu yang suci dan benar di hadapan jemaat. Tetapi perbuatan dan kelakuan di luar tidak sama. Di gereja dia melakukan sesuatu yang baik, di luar dia melakukan kejahatan. Tidak pernah menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Apalagi ketika dia melihat orang yang jatuh dan kecelakaan, dibiarkan tergeletak dan tidak pernah ada niat untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana hidup kita bisa berarti di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala macam persoalan? Kalau kehidupan anak-anak Tuhan tidak bisa memberikan contoh dan teladan yang baik, kita tidak bisa mengejar kebenaran, kita tidak bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan punya kepedulian terhadap orang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada sebuah kisah cerita ketika seseorang sedang lewat di sebuah toko, dan pemilik toko ini dia mempunyai burung elang. Tetapi burung elang itu dirantai dan dimasukkan di dalam sebuah tempat yang cukup besar karena burungnya cukup besar. Dan ada seorang yang sedang lewat, dia melihat burung elang. Lalu dia bertanya kepada pemilik toko ini, berapa harga burung elang? Saya mau beli. Semua orang tercengang melihat seorang yang bertanya. Dia tidak belanja di toko ini, tetapi dia bertanya, berapa harga burung elang itu? Dengan pembicaraan, lalu si pemilik toko ini dia berkata, sekian rupiah, sekian juta, dibayarlah burung elang itu. Lalu pembelinya ini dia bawa burung elang itu keluar. Tidak jauh dari toko itu, burung elang ini dilepaskan. Dan semua orang tercengang melihat perbuatan seseorang. Dia mengatakan, kenapa burung elang
itu harus dirantai dan dimasukkan ke dalam sebuah kurungan. Burung elang itu tempatnya bukan di sini. Dia mau lepaskan burung elang itu sehingga burung elang ini bisa terbang tinggi jauh di sana. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus, sudah memiliki hidup yang baru. Tetapi seringkali kita seperti burung elang yang dirantai dan di dalam kurungan. Kita tidak pernah terbang tinggi. Jemaat Tuhan yang kekasih, kisah burung elang ini menggambarkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kita ini dilepaskan oleh Tuhan untuk bisa terbang tinggi naik ke atas, bukan memikirkan perkara-perkara di bawah seperti burung elang yang dirantai. Tetapi kita harus mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita harus memiliki wawasan yang lebih tinggi lagi. Dengan situasi dan kondisi COVID-19, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Di mana ketika kita hidup di tengah masyarakat, apakah kita bisa menjadi teladan seperti burung elang yang terbang tinggi, yang memikirkan perkara-perkara di atas, bukan hanya memikirkan tentang duniawi, bukan hanya memikirkan tentang apa yang bisa aku makan hari ini. Bukan berarti kita tidak memikirkan kebutuhan kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita perhatikan, ketika Tuhan perintahkan kejarlah, apa yang kita kejar saat ini? Apa yang kita cari saat ini? Kita mau mengejar kebenaran, kita mau mengejar keadilan, kita mau mengejar kebaikan. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini punya kepedulian terhadap orang lain. Tuhan yang kekasih. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, bertandinglah. Ketika Bapak Ibu melihat dalam satu upacara 17 Agustus, satu ketika saya diundang zamannya Bapak Presiden beberapa tahun yang lalu, saya diundang di Jakarta untuk menghadiri 17 Agustus. Saya melihat para undangan dengan pakaian kenegaraannya. Ada beberapa duta besar dari beberapa negara, barisan tentara TNI dengan seragam dan pakaian kebesarannya. Bahkan seluruh TNI dia pegang senjata. Dan saya melihat luar biasa. Bapak Ibu, ketika TNI dengan menggunakan seragam dan pakaian dan senjata, kemegahannya sebagai seorang TNI, ketika dia menghadapi satu persoalan, menghadapi situasi dan keadaan yang gawat di pemerintahan, dia tidak memegahkan pakaian kebesarannya. Tetapi apa yang perlu dikerjakan adalah seorang TNI, dia harus berjuang melawan musuh yang ada di depan kita. Jadi bertandinglah itu artinya benar-benar kita harus berjuang. Bertandinglah dalam situasi dan keadaan yang sulit seperti ini. Kita harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita harus berjuang melawan situasi dan keadaan yang sulit. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi dan keadaan yang sulit, kalau kita tidak pernah menunjukkan satu pertandingan, bertanding dan berjuang,
Jangan harap jemaat Tuhan bisa mendapatkan satu kemenangan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dibutuhkan yang namanya perjuangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita ini bertanding, bukan melawan sesuatu yang kelihatan. Kita ini bertanding melawan roh-roh jahat, melawan kuasa-kuasa setan yang gak kelihatan dengan kasat mata. Seperti pandemi COVID, kita berjuang melawan virus yang tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sudah bisa menangkal yang namanya pandemi COVID-19. Masih belum ada obatnya. Ini satu peperangan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjuang melawan, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan iman kita dalam menghadapi perjuangan dan situasi dan keadaan yang sama-sama sulit. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, sekarang ini hampir di seluruh dunia para pengusaha mulai mengeluh. Seluruh perdagangan sepi. Bahkan kota-kota besar, negara-negara besar hari-hari ini semua mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan, di mana hampir seluruh dunia mengalami yang namanya kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, termasuk Indonesia. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami melihat jemaat Tuhan masih tetap bertahan dalam situasi dan keadaan yang sulit. Berarti ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang selalu menyertai jemaat Tuhan. Sekalipun kita saat ini sedang berada dalam ranah pertandingan, bertanding melawan COVID-19, kita harus penuh hikmat yang Tuhan berikan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama kita harus berani melakukan yang namanya protokol kesehatan. Apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Bahkan semua orang mengatakan sebentar lagi akan dibuka semua, mal dibuka, semua dibuka, pasar dibuka, transportasi dibuka. Beberapa waktu yang lalu meningkat. Hampir seluruh Jawa Timur terlalu banyak peningkatan yang terjadi COVID-19 ini. Kenapa? Karena semuanya dibuka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, sekalipun pemerintah memberikan new normal dan kehidupan yang baru, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jeli. Kita harus mengerti bagaimana kita bersanding dengan yang namanya COVID-19. Harus mempersiapkan diri kita dengan kesehatan. Yang perlu saya sampaikan, jemaat Tuhan yang kekasih, setiap hari harus olahraga, minum minuman sehat. Yang kedua, kita harus minum vitamin C, vitamin E, vitamin D, berjemur, dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Kemanapun kita pergi harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, jemaat Tuhan, kita akan angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa mengalir dalam kehidupan saudara mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.